Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk di materi halaman 46, masih dalam buku Kids Corner 5, Going to an Ordinary Number. Ya, ini adalah vocabulary atau kosakata tambahan yang bisa dipakai untuk kata yang menggunakan going to, ya. Ada take a test, mengerjakan ujian, go on vacation, pergi berlibur, get a haircut, potong rambut, see the doctor, mengunjungi dokter, drive to the beach, pergi ke pantai, shop for clothes, berbelanja pakaian, fix the computer, memperbaiki komputer, have a party, berpesta, write letter, menulis surat, dan meet some friends, bertemu teman-teman. Kita ulangi lagi sekali lagi. Take a test, go on vacation, get a haircut, see the doctor, drive to the beach, shop for clothes, fix the computer, have a party, write letter, dan meet some friends, ya. Oke, kalau minggu lalu pertanyaannya tentang what are you going to do tomorrow misalnya atau today. Nah, kalau sekarang pertanyaannya lebih untuk mengkonfirmasi rencana seseorang. Contoh yang pertama, are you going to drive to the beach tomorrow? Are you going to drive to the beach tomorrow? Apakah kamu akan pergi ke pantai besok? Kalau misalnya iya, berarti jawabannya tinggal yes, I am. Tapi kalau misalnya tidak, nah di contoh yang kedua nih kita baca yuk. Are you going to play basketball tonight? Are you going to play basketball tonight? Apakah kamu akan bermain basket malam ini? Nah, misalnya tidak berarti no, I'm not. Tidak maksudnya. Habis itu kita jelasin, kita mau ngapain nih di malam nanti. I'm going to see the doctor. Nah, saya akan menemui dokter. Nah, kalau kalimat yang pertama, kalimat tanyanya yakni what are you going to do tomorrow, misalnya atau tonight, atau today, atau next week. Nah, kalau yang ini lebih mengkonfirmasi ya. Jadi bentuknya are you going to drive to the beach tomorrow, atau are you going to play basketball tonight. Nah, kalimatnya kalau mau subjek yang diganti juga boleh. Misalnya is he going to drive to the beach tomorrow, atau is she going to play basketball tonight? Nah, kalau misalnya iya tinggal yes, he is. Kalau misalnya tidak, no, she is not. She's going to see the doctor. Nah, untuk materi yang kedua, kita masuk ke ordinal numbers. Apa ya ordinal numbers itu? Baik, ordinal numbers adalah bilangan yang terdapat di dalam bahasa Inggris. Ordinal number adalah angka yang mengindikasikan posisi sesuatu dalam sebuah daftar. Ordinal number juga digunakan untuk menjelaskan mengenai sebuah urutan atau tahapan. Jadi ordinal number itu biasa digunakan untuk bilangan-bilangan yang menjelaskan tentang urutan atau tahapan ya. Biasanya kalau kita cardinal number itu yang seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ordinal number itu first, second, third, fourth, fifth dan lain sebagainya ya. Nah, ordinal number juga bisa digunakan pada urutan tanggal di dalam bahasa Inggris. Makanya di halaman 46 ada bagian dates ya, artinya tanggal. Jadi tanggal in English kita menggunakan ordinal number. Oke, ini adalah tabel ordinal number ya. Bisa kalian baca cara pembacaannya, pengucapannya. Mulai dari pertama, first, kedua, second, ketiga, third, keempat, fourth, kelima, fifth, keenam, sixth, ketujuh, seventh, kedelapan, eighth. Nah, dan seterusnya sampai di angka 21 kembali lagi ke ST ya, atau 21st, 22nd, 23rd, 24th,
dan seterusnya sampai 31, kembali lagi ke 31st ya. Nah, ini bisa kalian baca-baca lagi di kesempatan yang lain ya. Sudah ada tabelnya di PowerPoint, bisa disimak. Nanti akan Ustadz bagikan juga PowerPoint-nya di grup WhatsApp-nya masing-masing. Oke, sekarang untuk menggunakan ordinal number dalam sebuah kalimat seperti yang ada di contoh berikut ini. Yang pertama, what's the date today? What's the date today? Nah, tanggal berapa sih hari ini? Nah, di sini misalnya tanggal 1 Oktober. Berarti tinggal bilang it's October 1st. It's October 1st. Tulisannya 1 ST gitu tuh ya. Hari ini tanggal 1 Oktober. Atau bisa juga nanya tanggal kemarinnya. Berarti is-nya kita ganti was dan today-nya kita ganti yesterday. What was the date yesterday? Tanggal berapa kemarin? Nah, dijawab it was, karena pakai was lagi. It was September 38 ya. Tanggal 30 September. Yang perlu kalian pahami juga kalau untuk pengucapan tanggal dan bulan dulu baru kita sebutkan tanggalannya. Yang pasti tanggalannya menggunakan ordinal number, bukan cardinal number ya. Jadi dibacanya bukan October 1 atau September 30 ya, tapi October 1st atau September 38 atau 30 TH tulisannya atau dan 1 ST. Nah, bisa juga kita gunakan untuk menanyakan kapan tanggal lahir seseorang. Misalnya, when were you born? When were you born? Kapan kamu lahir? I was born on July 17th. Saya lahir tanggal 17 Juli. Nah, kalau ini 17 Julinya contoh doang ya. Masing-masing pasti punya tanggal lahir tersendiri. Yang penting kalimat tanyanya adalah when were you born ya. Kapan kamu lahir? Seperti itu. Nah, berikut adalah tugas yang akan dikerjakan atau masa berlakunya selama 2 minggu. Jadi, silahkan buat poster berisikan ordinal number dari first sampai 28. Dari 1 ST sampai 20 TH. Dari urutan pertama sampai urutan ke-20. Ketentuan poster dibuat di kertas karton atau karton asturo atau kertas A3. Poster berisikan ordinal number first until 28 beserta tulisannya. Jadi harus ditulis nih. Misalnya tulisannya 1 ST itu apa? Ditulis first, 2 second, 3 third, dan lain sebagainya. Sampai 20. Waktu pengerjaan adalah 2 minggu. Dikumpulkan saat mata pelajaran bahasa Inggris berlangsung. Jadi kalian bawa posternya ke sekolah ya. Nah, boleh juga misalnya sudah 1 minggu kalian sudah selesai duluan. Boleh itu dikumpulin langsung ya. Atau misalnya lagi nggak ada mata pelajaran bahasa Inggris, kebetulan kalian jadwalnya masuk sekolah, boleh. Silahkan kumpulkan di kantor Ustadz. Kalau Ustadznya tidak ada di tempat, misalnya sedang mengajar, kalian titip saja di meja Ustadz ya. Jangan lupa diberi nama supaya Ustadz tahu nama masing-masing atau nama pengumpul tugasnya. Dan yang kelima, boleh dikumpulkan di Microsoft Teams jika tidak memungkinkan untuk ke sekolah. Misalnya jadwalnya online atau memilih online atau uzur-uzur yang lainnya. Seperti itu ya. Untuk kriteria penilaian poster, yang pertama, yang pastinya sesuai dengan ketentuan di slide sebelumnya. Kesesuaian tema kita adalah ordinal number first until 28. Kesesuaian isi, jadi isinya sesuai ya, ordinal number bukan cardinal number. Cardinal number tadi yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kesesuaian antara angka dan tulisan. Jadi 1 ST apa nih? First, oke, betul. 2 apa nih? Second. 3 apa nih? Third, dan lain sebagainya. Komposisi warna juga diperhatikan, kerapihan dan ketepatan waktu pengerjaan, yakni maksimal 2 minggu. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan mengenai tugas, boleh langsung ditanyakan ke WhatsApp Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.